Yang Anda saksikan saat ini adalah visual terbaru kondisi malam hari kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Bantul, Yogyakarta yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, saudara. Seperti Anda saksikan, badan bus masih berada di lokasinya, belum dipindahkan dan masih berada di tepi jalan ini. Kemudian ada juga beberapa tim, kalau kita lihat ada pihak polisian, tim SAR yang juga masih berada di sana. Dan tentu yang kita nantikan adalah proses olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui seperti apa kronologi kecelakaan dan penyebab kecelakaan ini, saudara. Terkait dengan jumlah korban, ini yang sedari tadi Breaking News Kompas TV kami update terkait dengan jumlah korban. Terbaru jumlah korbannya ada 13 orang meninggal dunia, saudara. Di mana 13 orang meninggal dunia ini dievakuasi di 3 rumah sakit. 5 korban berada di Rumah Sakit PKU Bantul, kemudian 7 korban berada di Rumah Sakit RSUD Bantul atau RSPS, dan 1 korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Nur Hidayah. Sementara itu untuk korban luka, ada yang mengalami luka berat, 4 korban luka berat dirawat di Rumah Sakit PKU Bantul, kemudian 4 korban luka ringan hingga sedang dirawat di Rumah Sakit PKU Bantul, saudara. Sedari tadi Breaking News Kompas TV kami mencoba untuk menghubungi sejumlah otoritas pihak terkait baik dari Polres Bantul maupun dari Polda DIY untuk mendapatkan informasi yang akurat begitu terkait dengan kecelakaan bus pariwisata. Namun hingga saat ini memang belum ada keterangan ataupun informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian baik dari Polres Bantul maupun dari Polda DIY. Karena mungkin mereka setengah mengumpulkan sejumlah keterangan ataupun sejumlah bukti, barulah nanti disampaikan kepada publik secara lengkap dan komprehensif terkait dengan penyebab kecelakaan maupun kronologi dari kecelakaan ini. Tadi juga kami sempat menghubungi Kepala SAR Yogyakarta, Pak Wahyu, yang menyampaikan sejumlah informasi, diantaranya adalah tadi terkait dengan jumlah korban. Ini yang kami dapatkan informasi pertama dari Pak Wahyu yang menyatakan bahwa awalnya kami mendapatkan informasi korban meninggal dunia ada 4 orang, namun dari Pak Wahyu mengupdate korban meninggal dunia ada 13 orang, saudara. Dan juga diupdate terkait dengan jumlah korban luka, yaitu ada 4 luka berat dan juga 4 luka ringan hingga sedang yang dirawat di 3 rumah sakit. Dari mana bus pariwisata ini berasal? Ini yang juga kami tanyakan tadi kepada Pak Wahyu selaku Kepala SAR Yogyakarta, yang menyatakan bahwa rombongan bus pariwisata ini berasal dari Solo, Jawa Tengah, yang tengah melakukan perjalanan wisata ke wilayah Bantul, Yogyakarta. Kita ketahui bersama bahwa di daerah Bantul, Yogyakarta ini ada tempat wisata yang menjadi salah satu destinasi, yaitu di wilayah lokasi wisata tersebut berada di wilayah Mangunan, saudara. Karena informasi yang kami dapatkan, kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Bantul, Yogyakarta ini persisnya terjadi di Jalan Imogiri Mangunan, tepatnya di bawah Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, kita dengarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Bantul terkait dengan kecelakaan bus pariwisata yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Kecepatan dari atas ya, dari atas tidak kendali dan ke kanan tetap meninggal. Namun kita dalami lagi di olah TKP, sementara ini setelah korban evakuasi langsung kita olah TKP. Demikian ya. Kita belum tahu ya, yang jelas dari atas ya. Nanti kita, karena saksi juga masih di rumah sakit ya, nanti kita dalami lagi. Itu adalah keterangan dari Kasat Lantas Polres Bantul yang ia sampaikan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Kalau kita dengar memang belum ada informasi yang terbaru begitu. Penyelidikan masih dilakukan, proses evakuasi yang masih dilakukan, sehingga memang belum ada update-update terbaru yang bisa kita informasikan lagi. Sampai saat ini kami juga masih terus mencoba menghubungi Kasat Lantas dari Polres Bantul maupun dari Polda DIY untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi kejadian ini dan juga dengan penyebab kecelakaan ini. Kita telah terhubung dengan Dirlantas Polda DIY dengan
kami masih mencoba untuk menghubungi Dirlantas Polda DIY, Saudara, untuk mengupdate sebenarnya bagaimana kronologi kejadian dan penanganan kecelakaan bus pariwisata yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia ini, Saudara. Ada sejumlah dugaan terkait dengan penyebab kecelakaan. Ini yang tadi saya dapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV tadi, Michael Aryawan, yang menyatakan bahwa kelaikan dari bus yang mengakibatkan terus itu kondisi jalan dan juga kondisi cuaca saat kejadian dan juga kondisi dari supir bus. Ini adalah beberapa dugaan yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Michael Aryawan terkait dengan penyebab kecelakaan ini. Kami coba menghubungi kembali Dirlantas Polda DIY, Kombes Iwan Setiadi. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Mas. Selamat malam pendengar Kompas TV sekalian. Iya, Pak Iwan, bisa diinformasikan update terbaru terkait dengan penanganan kecelakaan bus pariwisata ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya sudah mendengar prolog awal tadi yang disampaikan oleh penyiar bahwa betul di wilayah hukum Polres Bantul, tepatnya di daerah Kedungguung, Wukirsari, Imogiri, Bantul, kurang lebih pukul 14 tadi terjadi sebuah kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut melibatkan satu unit bus yang dugaan sementara adalah digunakan untuk berwisata. Kondisi bus tersebut menabrak tebing, kemudian korban sampai saat ini kami sementara ini masih terus kami identifikasi ya, karena tersebar di 3 rumah sakit. 4 korban meninggal dunia ada di TKP saat itu, kemudian update terakhir total 13 karena tersebar di berbagai rumah sakit. Jadi 13 korban meninggal dunia tersebut saat ini sedang kami identifikasi. Fokus kami saat ini adalah menangani korban yang ada di 3 rumah sakit di wilayah hukum atau di Kabupaten Bantul, yaitu Rumah Sakit Nur Hidayah, PKU Bantul, dan RSUD Bantul. Kami fokus kepada penanganan korban sementara. Harapan kami yang luka juga segera bisa tertangani, untuk yang meninggal dunia juga segera bisa terdatakan untuk kita beritahukan pihak keluarga. Sementara untuk dari hasil olah TKP, kami melihat situasi saat kejadian turun hujan, jadi jalan cukup licin. Kemudian untuk segi faktor penyebab kecelakaan kami masih dalami. Kami mengumpulkan data-data dari lokasi, kami mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang bisa membantu kami nanti untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut mengenai kejadian kecelakaan tersebut. Kami mengumpulkan keterangan dari para saksi, nanti mungkin pengemudi jika sudah bisa kami memintai keterangan, kita akan memintai keterangan, termasuk olah TKP dengan metode saintifik dari Traffic Accident Analysis juga akan kami gelar besok, kemungkinan bersama dengan Korlantas Polri. Kami juga akan menggelar olah TKP di lokasi untuk memastikan bagaimana dari seluruh keterangan yang ada, dari seluruh alat bukti yang ada, dari kondisi TKP yang ada, kita bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa kronologi kecelakaan tersebut dan apa yang menjadi penyebabnya. Tentunya Polri selalu mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang berdasarkan SOP ataupun Scientific Crime Investigation. Tidak menutup kemungkinan kami juga, karena kecelakaan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan, bisa jadi lingkungan atau kendaraan atau manusia atau kondisi jalan. Kami juga akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk para ahli, tentunya ahli mekanik. Nanti kita lihat busnya dari karoseri apa atau dari keluaran pabrik apa. Kami seperti langkah-langkah yang sudah kita lakukan di beberapa kejadian kecelakaan, tentunya kami mengundang ahlinya untuk meneliti dari segi mekanik busnya tersebut, apakah ada kekurangan, apakah ada ketidakfungsian beberapa sistem mekanik, baik itu mungkin
sistem rem, sistem Mhm. kemudi dan lain sebagainya. Sementara informasi yang kami sampaikan demikian, Baik. semoga bermanfaat. Untuk detail lebih lanjutnya tentunya kami butuh waktu karena saat ini staf kami masih bekerja, kami menelusuri dari rumah sakit, mengidentifikasi korban serta mengevakuasi bus yang ada di lokasi untuk kita amankan agar tidak mengganggu perjalanan pengguna jalan lainnya. Pak Iwan, kemudian untuk kondisi sang supir sendiri sudah ada informasinya, Pak Iwan? Ya, sampai saat ini kita masih lakukan perawatan. Semoga segera membaik. Apabila sudah kita rasa cukup untuk bisa layak kita mintai keterangan, nanti kita akan mintai keterangan. Berarti saya tekankan lagi, berarti memang kondisi dari sang supir ini tidak termasuk dalam 13 korban meninggal dunia ini ya, Pak Iwan ya? Sementara kita mendapatkan informasi itu. Nanti kalau ada perubahan atau ada update, nanti kita sampaikan. Baik, kemudian Pak Iwan, kalau kita tarik mundur ke belakang gitu, di daerah Bantul Yogyakarta ini seberapa sering kecelakaan terjadi? Kami nanti tentunya akan ada data pembanding ya. Kita akan melihat di TKP atau di lokasi yang sekarang terjadi kecelakaan, kita akan buka file lagi apakah di situ menjadi black spot atau yang sering terjadi laka, atau ini baru kali pertama. Nanti untuk perkembangannya akan kita susulkan. Oke, kapan Ya. akhirnya bisa diberikan keterangan terbaru ataupun terupdate terkait dengan kecelakaan ini? Tentunya mungkin kita akan menunggu tim dari Korlantas yang akan bersama dengan kami nanti Polda DIY untuk olah TKP besok. Tim Korlantas malam ini berangkat dari Jakarta. Estimasi kami besok tiba di Jogja, kemudian siang mungkin kita bisa ke lokasi untuk kita lakukan olah TKP untuk lokasi yang terjadi laka. Namun demikian, untuk secara mekanik dan lain sebagainya kita masih memerlukan waktu karena secara prosedur kita akan bersurat ke dealer ataupun ke ATPM di mana merek bus tersebut tertera, sehingga kami bisa meminta mekaniknya untuk memberikan untuk memberikan keterangan teknis kepada kami untuk membantu kami menyusun penyidikan. Jadi membuat proses pemeriksaan atau berita acara ini lengkap dengan berdasarkan bukti-bukti serta dukungan dari keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi pengungkapan perkara kecelakaan lalu lintas ini. Termasuk pelibatan KNKT, Pak Iwan? KNKT nanti kita melihat urgensinya ya. Oke. Jika memang itu diperlukan, tidak menutup kemungkinan kita akan libatkan. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan situasinya. Jika memang cukup untuk kita tangani dengan stakeholder lokal, nanti kita cukupkan. Namun apabila kita harus mengembang kepada level yang lebih tinggi, tentunya kita akan melakukan itu. Pak Iwan, kemudian visual terbaru yang kami hadirkan di layar kaca saat ini adalah kondisi terkini di sana pada malam hari. Badan bus masih berada di lokasi, kemudian ada juga beberapa petugas polisi yang masih berada di lokasi. Bisa diceritakan apa yang sedang terjadi saat ini di sana? Saat ini kita hanya tinggal persiapan untuk evakuasi busnya. Sementara untuk korban sudah kita bawa ke rumah sakit semua. Yang saat ini ada di lokasi hanya tinggal bus yang kondisinya rusak, sementara kita sudah siapkan derek untuk kita segera evakuasi, kita amankan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Itu saja, Mas. Kalau sudah akan dievakuasi busnya, berarti olah tempat kejadian perkara di lokasi sudah selesai, bisa saya katakan seperti itu? Untuk proses awal, data-data yang kita ambil, ukuran untuk lokasi, kemudian kondisi jalan, saat ini kondisi terakhir bus, kita rasakan cukup data-data yang kita ambil. Kita akan gelar kembali besok, insya Allah jika tidak ada kendala, dengan metode traffic accident analysis, di mana mapping untuk lokasi, membuat sketch lokasi kejadian laka. Nanti akan kita bersama dengan Korlantas untuk menghadirkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk dukungan olah TKP lebih lanjut. Oke. Bisa disampaikan lagi apa rencana esok hari untuk olah TKP ini? Ya tentunya olah TKP ini kami tim Traffic Accident Analysis Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan penyidik Laka Lantas Satlantas Polres Bantul. Nanti akan bekerja sama dengan tim dari Traffic Accident Analysis Korlantas Polri yang nanti akan memberikan asistensi sekaligus bersama-sama dengan kita untuk mengolah TKP agar kondisi yang sebenarnya kita bisa ungkapkan ke dalam visualisasi data sehingga kita bisa gambarkan kira-kira seperti apa kondisi bus sebelum kecelakaan sampai dengan kondisi bus itu pada posisi sekarang setelah kecelakaan. Baik, terima kasih Pak Dirlantas Polda DIY, Kombes Iwan Saktiyadi telah berbagi informasi. Ini yang dari tadi kami tunggu, Pak, informasi terbaru dari Anda terkait dengan seperti apa penanganan kecelakaan bus pariwisata yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, saudara. Olah tempat kejadian perkara telah dilakukan dan akan dilanjutkan esok hari dengan melibatkan berbagai pihak dalam olah tempat kejadian perkara ini. Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.